akan menjelaskan tentang pengukuran permintaan. Pengukuran permintaan adalah usaha untuk mengetahui permintaan atas suatu produk atau sekelompok produk di masa yang lalu dan di masa yang sekarang dalam kendala satu aset atau kondisi tertentu. Yang kedua adalah peramalan permintaan. Peramalan permintaan adalah suatu usaha untuk mengetahui jumlah produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang dalam kendala satu aset kondisi tertentu. Selanjutnya adalah pendekatan peramalan kuantitatif. Yang pertama adalah time series. Time series adalah metode yang tidak memperhatikan hubungan sebab dan akibat. Pertama, hasil peramalannya hanya memperhatikan kecenderungan dari data masa lalu yang tersedia. Yang kedua, diperlukan data historis dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, ada tingkat akurasi data rendah karena kondisi masa lalu sering tidak sama dengan kondisi masa yang akan datang. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Sylvia. Yang kedua yaitu pendekatan yang memperhatikan hubungan kausalitas atau pendekatan yang menjelaskan terjadinya suatu keadaan atau disebut juga dengan explanatory method. Pada metode ini tidak menjamin bahwa semua variabel penyebab atau penjelasan mampu dirangkum secara keseluruhan. Pada metode ini juga diharapkan mempunyai tingkat akurasi yang lebih tinggi dan berlaku untuk jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu prosedur peramalan. Step yang pertama yaitu analisis ekonomi. Terdiri dari kependudukan, pendapatan, dan kebijakan pemerintah. Step yang kedua, analisis industri atau analisis terhadap permintaan pasar dan seluruh perusahaan yang menghasilkan produk sejenis. Step yang ketiga yaitu penjualan masa lalu yang bertujuan untuk market positioning atau market share. Step yang keempat yaitu analisis peramalan permintaan proyek maupun industri. Dan step yang kelima yaitu pengawasan hasil peramalan atau usaha meminimalisirkan kesalahan hasil peramalan dari berbagai teknik peramalan. Kendala pemilihan teknik peramalan terbagi menjadi 4, yaitu waktu yang hendak diperkirakan atau diramaikan, tingkat laku data, biaya yang tersedia, dan tingkat ketetapan atau akurasi yang diinginkan. Sedangkan pengukuran permintaan produk terbagi menjadi 3, yaitu penggunaan data impor produk YBS, penggunaan data impor, ekspor, dan produksi dalam negeri, dan metode rasio rantai. Saya Stila Rasati akan melanjutkan penjelasan dari Alisha Dwi Novita. Peramalan untuk produk yang sudah mapan adalah produk yang pernah diproduksi oleh investor, proyek merupakan usulan perluasan atau ekspansi, data historik sudah dapat diperoleh, konsumen telah mengenal produk tersebut. Lalu, metode peramalan untuk produk yang mapan. 1. Metode pendapat. 2. Metode teks atau eksperimen. Yang ketiga, metode survei. Dan yang keempat, metode time series. Yang kelima, metode regresi korelasi. Dan yang terakhir, metode input dan output. Lalu, metode peramalan untuk produk baru. Produk baru adalah produk yang benar-benar baru atau produk pengembangan. Metode peramalan adalah tes atau eksperimen dan metode survei. Baiklah, saya rasa cukup.